Selamat siang. Jadi topik kali ini ya lanjutan dari topik yang hari Sabtu kemarin tentang load balancer. Ya, tapi di sini lebih ke masalah routing yang menggunakan AWS route 53 gitu ya, 53 ya. Jadi di sini kurang lebih kita ini ya mengulang banyak materi termasuk load balancer yang kemarin ya, elastic load balancer yang kemarin. Dan kita harus menyediakan web server juga. Ini kita mungkin ini ya review dari sana barangkali kayak gitu ya. Ini untuk membuat web server kita harus memiliki ini ya apa namanya subnet public pertama ya, karena default dari VPC itu ini ya apa namanya hanya single ya gini ya. Oke, jadi pertama klik VPC ya di service itu, terus launch VPC wizard ya di sana, terus pilih defaultnya kan with single public subnet ya. Jadi kita buat VPC dengan public dan private subnet gitu ya sana. Ini yang kita pilih. Ya sehingga untuk akses secure cell dan sebagainya itu bisa kita gunakan private di sana gitu ya. Oke, itu jadinya kita select di sini ya. Oke, seperti itu ya. Jadinya ini kurang lebih VPC name-nya bisa kita kasih kali ini ya. VPC apa aja boleh ya. Si tes 2 gitu ya misalnya kita kasih ya. Terus no prevalence ya. Ya, jadinya ini bisa kita kasih public tes 2 ya. Dan private-nya sini ya. Private ini tes 2 ya sana. Oke. Itu pertama ya. Jadi di sini kita ikuti tutorial yang ini ya, bagaimana membuat web server di sini supaya bisa jalan sesuai kebutuhan dari root 53-nya gitu ya. Di sini ya ini contekannya gitu ya. Ya. Jadinya di sini bisa kita lihat di sini ya. Ini di sebelum kita membuat ini gitu ya, membuat EC2-nya kita membuat dulu PVC-nya ya, public subnet-nya. Oke. Itu ya, ini selain memilih yang tadi itu ya, kita di sini ini memilih NAT ya, instead di sana petunjuknya. Di sini kita klik yang ini ya. Jadi di sini kita buat sesuai ini ya. Jadinya pilih yang small ya sana ya. Small ya, itu small. Terus key pair-nya juga no key pair ya sana. Yes, dan itu ya semuanya sisanya kurang lebih sama ya sini. Sini ada disuruh ini ya. Apa namanya WES 2A gitu ya sana. Sini bisa kita pilih yang ini ya. Salah satu, tapi karena di sini ujungnya kita bisa pilih North Virginia saja, jadinya no preference-nya nggak apa gitu ya. Sana, oke. Terus itu ya sini add maintenance-nya default. Jadinya sini sudah jadi, bisa kita buat create VPC gitu ya. Sini masih loading. Oke. Sambil jalan kita juga membuka tutorial tentang security group. Kurang lebih membuka port HTTP untuk public dan SSH gitu ya. Untuk private-nya gitu supaya aman gitu ya. Selesai masih ini ya, masih loading. Oke. Oke, jadinya di sini ya.
selesai, kita udah selesai ya sini. Ini bisa kita lihat ya. Sini ada 2 ya yang saya buat baru, ini yang defaultnya. Sekarang kita buat security group ya di sini. Di sini juga saya udah sempat buat ya, kita buat lagi ya, create security group ya. Di sini kita pilih security-nya yang VPC yang mana, yang VPC test 2 itu kita pilih ya, berlaku untuk itu berarti gitu ya. Di sini misalnya security test 2 gitu ya. Dan di sini ini ya, add rule ya. Ya. Ini di sini yang perlu kita buka ya. Pertama HTTP ya. Portnya 80 ya, TCP, terus source-nya ya kita pilih anywhere ya. Ya. Itu ataupun custom bisa ini ya, custom kita bisa pilih yang 000 ini ya. Sesuai petunjuk di sini ya. Bukan yang ini ya. Sorry. Kan yang ini. Router tadi ya. Oke, itu ya. Di SSH-nya di sini IP-nya kita, tapi itu ya saya yakin kebanyakan menggunakan koneksi pribadi ya, sehingga ini ya gunakan untuk kali ini aja pakai anywhere gitu ya. Tapi sebaiknya ini paling aman itu tiap kali kita nyoba itu diganti gitu ya, tiap IP-nya gitu kita ganti gitu ya sana. Gitu. Ini dari ini ya IP address-nya kita gitu ya. Bisa pakai IP config gitu ya sana. Kita set supaya kita bisa mengakses SSH-nya dari mana saja. Kita set sama aja ya, 000 dari sama 0. Bisa kita set anywhere juga gitu ya. Itu yang penting kan ini ya ada PM gitu. Bisa kita hapus ini sih. Itu ya, custom 0. Ini udah semua ya, semua bisa masuk di sana. Oke, itu ya. Coba saya cek dulu ada nggak lagi yang kurang ya. Udah ada ini create security group ya. Create security group. Oke, udah jadi. Oke, oh ya perlu ya, tulis apa aja ya. Test only gitu ya, gitu aja kali ya. Tulis, oke. Udah. Oke, ya. Itu ya. Jadi seperti itu kita buat create security group. Kita punya sekarang yang di sini ininya SSH dan itu. Ya. Oke ya, jadinya sudah ada di sini ya portnya. Ya. Group. Ya, ini ya dia ya. Name-nya ini harus pakai tag ya di sana ya. Ini test 2 security gitu ya. Saya di sini ya. Cucuin dulu udah sama apa enggak gitu ya. Oke ya sama ya. Ya, kadang was-was juga ya ini itu. Oke, sudah buat security group. Nah, setelah buat 2 ini ya mungkin banyak yang udah buat ya di pertemuan sebelumnya, tapi sekedar refreshing ya karena ini. Oke, itu sekarang kita beralih ke EC2 ya. Itu intinya di sini kita coba ikutin semua petunjuk yang untuk yang secara official ya.
dari tutorial EC2-nya untuk buat tutorial web server, tapi kita nggak nginstal sampai detail ya, sampai detail paketnya ya. Kita kurang lebih sampai ini ya, sampai di sini aja barangkali. Install HTML dan PHP, settingan database gitu mungkin tidak perlu, mungkin di pertemuan yang lain akan dijelaskan juga gitu ya. Oke ya, seperti itu ya. Nah di EC2 sini ya, instance ya, instance. Oke. Ya, di sini bisa kita lihat ya. Ini intinya ini apa namanya yang NAT yang tadi itu ya, lagi running dia gitu. Ini bisa kita buat, ini bisa kita lihat ini sebagai VVC-nya gitu ya. Jadi kita di sini bisa kita lihat jalankan ya di sana. Launch instance ya, buat instance baru. Akhirnya kita bisa pilih ini ya, yang 2018 ya, 18 di sini kita select karena paketnya paling ini ya, paling aman. Jadinya di sini dari deskripsinya bisa kita lihat ya, PHP MySQL pakailah yang ini gitu ya di sana. Oke, ini kita select yang ini. Ya. Oke. Ya. Ini kita pilih yang small. Terus configuration instance detail. Tuh. Di sini ya kita pilih ini ya, apa namanya yang tadi ya. Terus subnetnya ya, kita pilih yang public ya, public. Terus auto assign IP public ya, kita pilih enable ya, enable karena untuk membuat web server kita perlu ini ya. Oke, nah itu ada yang kurang apa enggak ya di settingan. Ketiga ini aja ya. Oke, selanjutnya storage ya, storage. Oke, ini bisa di pas ya, tag ya. Di sini add tag, artinya ini bisa ketik name ya katanya ya, name. Jadi biar otomatis ya di sini ya. Terus ini ya, tes ini ya, web server 2 gitu ya. Oke, itu security group ya, selanjutnya kita pilih. Nah di sini pilih ini ya, pilih existing group. Ini kita pilih security test 2 ya, test only. Kita klik yang ini. Ini bisa kita lihat ini ya, 2 ini. Oke, itu ya, security group intinya dia per instance 1 ya. Intinya di sini saya buat security group test yang pertama itu udah dipakai sama web server yang sebelumnya, intinya nggak bisa dipilih ya. Jadi kita klik review and launch ya, ininya nggak eligible free ya. Sebenarnya kita seperti itu, bisa kita klik launch di sana ya. Kirinya sini ya, bisa kita membuat yang baru ya, yang baru atau apa namanya, atau menggunakan yang udah ada. Di sini saya menggunakan yang sudah ada aja ya supaya cepat ya. Oke, ini kalau kalian mau bikin baru silakan ya. Oke, seperti itu ya, ini sudah jalan ya, bisa kita lihat di sini. Klik ya, server 2, klik di sini ya. Oke, bisa kita lihat itu masih belum bisa connect, masih loading ya, masih loading. Oke, kita refresh ya. Ya, jadinya sambil nunggu ini ya, bisa kita membuat elastic IP-nya gitu ya. Ini kita perlu elastic IP untuk nanti didaftarkan di ini ya, didaftarkan di
root 53-nya gitu ya, sana kurang lebih. Oke, ya. Di sini allocate elastic IP address itu kita klik sini. Itu ya. Di sini Amazon pool of IP4 allocate. Ya, kita dapat yang ini ya, dapat yang ini. IP kita klik ya. Ya, associate elastic IP address itu ya, sini kita dapat IP yang ini. Ya. IP address, habis itu instance ya kita pilih ya, cause instance. Kita pilih web server 2 yang sedang running ini gitu ya. Oke ya. Jadi ini opsional ya, Elastic. Itu bisa juga pakai yang ini tapi kita kosongin aja ya. Udah kita pilih instance-nya, terus kita pilih associate. Oke. Nah, sekarang sudah kita associate di sana gitu ya. Oke. Nah, itu di sini ya. Nah, jadi sekarang kita ini ya. Sorry, ini. Balik ke instance ya. Nah, ini yang lagi running web server 2. Kita klik ini ya, connect. Connect ya. Karena saya males, saya copy paste ini aja gitu ya. Di sini. Habis itu saya beralih ke terminal saya ya. Sorry, saya pakai terminal yang pakai putih menyesuaikan ya. Oke. Ya, sorry. Saya lupa ini ya. Apa namanya? Ini di komputer lagi satu. Ya. Oke. Jadi ini ya. Tadi saya pause recordingnya, ngambil ininya, ngambil ininya, PM-nya. Ya. Jadi ya sekarang sudah bisa ini ya, sudah bisa masuk ya. Masuk dengan menggunakan DNS ini ya. Sorry, domain name dari ini ya, tidak menggunakan ininya, tidak menggunakan elastic IP-nya. Oke, seperti itu. Ini bisa kita lihat sudah masuk ya. Di sini di tutorial ya, bisa kita install dulu ya. Install dulu ininya ya. Dengan PHP aja gitu ya. Ini ya bisa update dulu, tapi tanpa update juga bisa gitu ya. Jadi ini ya sedikit strange ya, bukan Apache atau apa, tapi seperti itu ya. Jadi kita coba install di sini ya. Paste. Nah, ini penyakit yang ini ya, penyakit yang bikin tutorialnya agak iseng sampai ininya ikut, padahal klik kopinya ya. Ini harus manual sih, harus yang klik ya. Oke, itu ya. Oke, itu ini yang install sangat cepat ya, karena pasti repositorinya lokal ya. Ini habis itu kita bisa ini ya, jalani sudo ya, service httpd start. Ini kita copy paste aja ya. Itu ya. Oke, itu jalanin ya, sudah jalan. Nah, sekarang kita coba ini ya, klik di sini ya. Ini ya, copy ya DNS-nya, kita buka di tab baru, paste, go, keluar seperti ini ya. Artinya bisa kita buat ya sudo nano, seharusnya bikin grup www untuk ini ya, apa namanya ya, ini var www ya, html ya, slash misalnya index dot html gitu ya, sini ya. Bisa kita klik H1 tes gitu ya, H1
ya pakai nano gitu ya. Saya nggak hafal pakai V gitu ya sana. Bisa kita ini ya. Upload file bisa pakai ini ya, FileZilla atau apa gitu ya, atau pakai putih juga bisa kayaknya. Setelah kita refresh, udah tes yang muncul ya. Oke, itu kita juga tes apakah sudah bisa PHP ya. Bukan pemberi harapan palsu tentunya. Ya, ini ya. Ini ya kita bisa kasih PHP. Oh. Inilah ini ya. Udah malam-malam. Ini. Oke, itu ininya bisa ini ya, echo ya, PHP info. Oke, itu ya bisa kita klik slash ini ya, index.php. Oke, bisa kita lihat semuanya masih PHP 5 ya, pada PHP 7 sekarang kan itu ya. Oke, nanti kita coba juga ini ya, apa namanya, elastic IP-nya ya. Elastic IP-nya ini coba kita copy ya. Oke. Di elastic IP-nya ini yang kita pakai di ini ya, sama ya hasilnya ya, samalah gitu ya. Ini kita tinggal ini kalau pakai manggil file PHP-nya juga bisa ya. Index.php bisa. Seperti itu ya. Sini. Ya saya lupa kalau misalnya ini. Oke, itu ya sama udah. Nah sekarang kita ini ya buat ulang load balancernya ya. Load balancernya itu ya di sini. Nah, di load balancer ini ketika kita mau mendaftarkan record ya di sana. Di sana kita gunakan itu sana ya. Di create load balancer ya. Jadi kita di sini ini ya. Pakai yang udah ada ininya for HTTP TCP ya, untuk yang ini klasik aja kita pakai create. Itu bisa kita ini ya, load balancer 2 ya. Jadi sini bisa kita pakai yang VPC test 2 ya. Di HTTP ya, bener ya, HTTP itu ya. Bisa kita lihat di sini ya, public test 2 sama private ya. Jadi kita masukin yang public aja satu ya, private-nya nggak usah ya. This security group ya. Existing ya, kita pilih yang security test 2 ya. Ini enggak, security test 2 saja ya. Ya, security di situ configure health check ya. Udah bisa kita atur ini ya, timeoutnya berapa, intervalnya berapa ya. Saya pakai default aja ya. Terus kita pilih instance yang mana ya, web server 2 ya tentunya, yang baru tadi. Oke, ada ya, kasih name ya. Ya, intinya load balance 2 gitu ya. Jadi review and create sudah semua di sini ya, load balance health check sudah. Di timeout kalau lebih dari 5 jangan muter-muter terus dong, kita berhenti gitu ya. Oke, bisa kita atur seperti itu ya. Bisa kita klik create ya. Oke, close. Oke, kita udah punya load balancer 2 ya. Oke, seperti itu. Ya, sekarang kita baru masuk ke topik utama, yaitu ini ya. Apa namanya? Tentang root ini ya. Ininya. Mana tadi? Ini. Ya. Ini di sini bisa kita ini ya, subdomain ya, pada domain seperti ini. Ya. Seperti itu. Ya, ini tutorialnya. Nah, sekarang ini ya, kita bisa
ini bisa kita di mana ya? Aku saya ke save walls. Oke, sorry. Ya, jadinya ini ya kita ke ini ya apa namanya root 53 ya sini. Oke, ini di sini fungsinya untuk load balancing juga tapi mengoptimalkan routing gitu ya di sini ya. Di sini bisa kita lihat ini ya di dashboard sih ya, saya tadi untuk nyoba-nyoba udah dapat sini host zone-nya satu ya sana ya. Ya, ini bisa kita lihat ya tadi yang ini ya. Jadinya kalau kalian belum pernah buat jadinya pasti nanti ada create gitu ya host zone. Kita create host zone baru di sini gitu ya. Terus saya nggak nemu ya tadi. Ini domain name ya ini jadi kalau kalian masuk domain name-nya EC2 dia nggak mau gitu ya. Nggak mau jadinya yang dimasukkan tuh apa itu yang ini ya elastic IP-nya yang dimasukkan ya. Karena ini langgar itu. Ya, nggak apa-apa langkah ya. Oke ini kalian masukin ya. Ini loading lagi. Chrome. Oke, kenapa dia? Ya, nah, oke. Oh, sampai HTTP-nya ikut ya. Ininya HTTP-nya nggak ikut ya. Cuma elastic IP yang kalian buat tadi itu aja yang kalian masukin. Jadi ini tes gitu ya. Sana. Ini public host zone ya sana ya. Ininya di situ bisa ini ya. Ini tag-nya bisa kita kasih nama aja gitu ya. Name gitu ya. Ya. Apa namanya? Root ya. Tes gitu ya. Oke, itu intinya sini bisa kita create hot zone ya. Gitu. Nah, oke, seperti itu. Ini kita udah sebenarnya dari sini kita udah bisa dibuat duplikatnya sebanyak ini ya, sebanyak dua ya, udah langsung. Di sini ada alamat yang lain ini ya. Tuh, ini sedikit agak susah ya kalau ya, ini ya. Di sini bisa kita recordnya udah dibuatkan dua ya. Nah, sekarang kita bisa ini berbasis simple ya keduanya, berbasis simple. Oke ya. Ini di slide dijelaskan gitu kan ya banyak tipe recordnya kita. Jadi seperti ini ya kita banyak. Di sini bisa kita pilih. Ini simple routing, ininya routing yang ini otomatis dibuatkan dua ya. Terus di sini bisa kita buat preferred dari berdasarkan geolokasinya, terus berdasarkan beban pekerjaannya kah gitu ya. Misalnya ini cocok kalau misalnya mau membuat machine learning itu cocok menggunakan ini ya. Apa namanya yang weighted ini, terus kalau misalnya yang untuk basis lokasi misalnya kalian internasional dan sebagaimana kayak geolocation ya itu kalau se-Indonesia aja mungkin nggak perlu sampai sana ya. Terus latensi misalnya kalau dari sini ya apa namanya filenya terpusat gitu misalnya perlu cepat itu. Terus untuk ini misalnya file over ya, artinya memastikan semua berjalan baik itu di situ ya. Terus multi value user ini sini ada ingin memprioritaskan beberapa user pilih sini gitu ya sana ya. Kita coba yang simple routing dulu ya buat ya. Itu ini sini kita bisa buat define simple record ya. Situ. Oke, jadi sini bisa kita buat apa namanya subdomain di sana. Ya. Jadinya kalau kosong berarti domain utama gitu. Dari sini kita domain utama ya kita tidak membuat subdomain di sana ya. Di situ ya bisa kita pilih ya macam-macam ya sini. Intinya apa namanya sini bisa
ke IP lain, bisa ke host zone yang lain, IP gateway yang lain, CloudFront, Elasticsearch. Kita pilih yang network load balancer gitu ya. Sini. Di sini yang bisa dipilih North Virginia pilih ya. Yes, kalau pilih yang lain kayaknya nggak mau deh. Ini load balancer bisa kita pilih. Oke, belum muncul ya. Oke, pilih yang ini pastinya gitu ya. Oke, itu ya harusnya muncul ya. Harusnya muncul yang load balancer yang kita buat tadi harusnya muncul. Tadi sebelum saya nyoba mau dia muncul ya. Gitu ya. Ini kalian mungkin bisa coba-coba. Choose region. Oh ya, kita ini harus sesuaikan dengan regionnya yang ini ya, regionnya yang tadi ya. Jadinya bisa kita lihat regionnya tadi yang mana ya. Sininya sudah sama ya, mana dia? Oke, jadi mungkin kita ini ya buka baru ya, buka baru sini aja kali ya. Uh, Kok yang VVC sih, yang apa sih? Dari sini bisa terbang ke tempat yang lain ya. Gitu. Oke, ya ini kita pilih isi itu. Kita di mana ya bikinnya load balancer ya. Oke, tentu US is 1F harusnya sudah sama ya, tapi tidak muncul mungkin karena masih baru ya. Sudah benar ya salah deh. Oke, nggak muncul. Ya, jadi itu ya sini harusnya muncul tadi ya. Sini. Ya, code is host zone ya. Record nggak muncul. Ya. Seperti itu ke record yang lain gitu ya. Sana. Harusnya muncul di sini sih gitu ya. Ya tidak muncul. Jadi kita cancel dulu ya. Ya mungkin lagi tidak beruntung kali ini. Lagi tidak beruntung ya. Jadi kita klik cancel di sini ya. Di cancel juga ya. Udah ada hostnya. Jadi kurang lebih itu dia sudah ini ya. Ini kita coba create record yang lain ya. Misalnya weighted ya misalnya. Next ini anggap bebannya berat gitu ya. Sini sama ya kalau begitu. Ya sini mana ya. Ini dipilih. Jadinya ini bisa kita pilih ini ya. Bebannya berapa? 300 gitu ya. 300 sampai berapa gitu ya. Ini ya, secondnya berapa. Dari browser case-nya gitu ya sana. Ini itu. Ya, ini bisa kita klik ini oke, 1 menit, 1 menit, 1 menit. Ini kalau kita klik ini nambah 1 menit gitu ya. 1 menit. Ini kalau ini menyakitkan ya. 1 jam gitu. Jadi ini ya. Apa namanya ketika ITTL ini kalau misalnya dia apa namanya berapa lama dia bisa bekerja gitu ya. Jadi kalau semakin kecil berarti setiap ada kemacetan dia ini ya apa namanya beban yang panjang dia akan ngulang dari nol gitu intinya mungkin ada pekerjaan yang tidak selesai di sana tapi kita bisa ini dari aplikasi yang kita buat kira-kira itu emang wajarnya berapa lama sih gitu ya untuk mengatasi itu ini enggak seperti itu ya one day gitu ya itu 300 ya balikin ke 300 gitu ya tambah 1 menit 360 gitu ya ini itu bisa kita ini ya record define record itu ya kita buat sana ya
langsung bisa create record sana ya. Gitu. Ini sini tanpa ini bisa. Oh, sorry. Sini ya. Ini close endpoint di sini ya. Ini baik gitu ya sana. 200 dan sebagainya. Itu ini kita buat oke. Ini ya tadi. 300 itu ya. Ini harusnya bisa kita pilih di ini ya. Classic load balancer tapi nggak muncul ya. Ya. Oh, baru dia muncul ya. Baru dia muncul. Baru dia muncul. Ini tadi belum ready ya, baru dia muncul. Oke. Oke, itu ini sini sampai 0,25 ya. Kita lihat di sini, misalnya ini kita kasih 200. Terus ya, health check opsional. Ya, record ID ya. Yes. Biasanya tes itu ya. Define record di sana. Ini di sini bisa kita buat create record. Dan sekarang kita punya yang weighted gitu ya. Weighted, oke. Nah, kita coba satu-satu aja semua gitu ya. Sekarang kita coba yang geolocation ya. Sini sama ya. Sini juga TTL sama, define geolocation. Ini yang seru. Oke, endpointnya kita pakai load balancer yang tadi ya. Oke, regionnya kita pilih ini, mudah-mudahan muncul lagi. Oke, masih muncul. Ya. Nah, sini kita bedanya dengan tadi ini ya, pilih lokasi ya. Lokasinya kita pilih Asia. Ya, Asia lah gitu ya. Nah, kita kan orang Asia gitu. Oke, ini ya. Asia tes gitu ya. Oke, create record. Nah, oke, Asia tes turing. Oke, nggak bisa. Ya, ya namanya juga latihan ya. Cancel aja ya. Kalau itu dikejar-kejar kan gini. Ya, saya yakin kalau misalnya pakai akun yang benar bakal ini ya, bakal jalan ya semuanya. Oke, itu intinya geolokasi. Kalau Wake tadi memilih bebannya berapa lama dia gitu ya. Lama dia dikasih bekerja gitu ya. Kalau ini lokasinya ya. Jadi kita bisa buat targetnya di mana sih? Asia, Eropa gitu. Amerika nggak ada gitu. Misalnya kita tergantung cabangnya di mana. Latensi gitu ya. Latensi. Coba kita latensi sama ya ini. Ini juga reaksinya. Jadinya setelah berapa lama sih dialihkan gitu ya sana. Saya lupa jelasin tadi. Oke. Oke, ini juga kita pakai yang load balancer ya, classic load balancer. Oke, regionnya kita pilih ya itu ya. Ini kita pilih. Oke, masih bisa. Oke, regionnya. Oke. Regionnya kita pilih ini ya. Jadi latensi ini juga ini ya. Apa namanya? Pusatnya di mana untuk sana latensi yang di sini mana gitu ya misalnya. Coba kita ini ya ke Singapura ya, dekat-dekat gitu ya. Itu ini latensinya di sana kita set gitu ya. Oke. Ya. Singapura ya, tes. Sering ngasih tes. Oke. Create record. Ini juga nggak mau, ya nggak apa ya. Coba aja. Yes, type already exists the same name type. Oke. Ini sudah dipakai ini ya, sudah dipakai dia aja. Gitu ya berarti ya. Oke. Harus hapus mungkin yang lainnya gitu ya. Harus hapus yang lainnya kayaknya gitu ya. Oke ya. Jadi yang lain kita ini aja ya. Cepat-cepatin aja lagi 2 ya. Failover. Ya. Oke, itu ya ini sama ya kita skip aja ya. Failover ya. Di sini
file of record type ini yang kita pilih ya, primary, secondary ya. Jadi cause primary to route traffic to specific resource by default, secondary to route traffic. Ini termasuk yang primary apa secondary gitu ya. Ini sini bisa buat dua gitu ya. Yang utama yang mana, yang secondary yang mana gitu ya sana. Ini juga bisa kita pilih yang tadi sama ya. Kita pilih yang route. Ini ya yang load balancer ya. Oke, gitu. Ini sini pilihannya adalah primary dan ini secondary yang mana itu. Ini cadangan atau yang ini. Ya intinya untuk ini tujuan untuk membuat semacam mirror gitu ya ketika satu gagal gimana. Ini kita skip juga ya supaya cepat. Oke, itu multi value user ya sana. Ini sama ya. Oke, itu di sini nggak pilih ya health check. Ikut tadi ini sini langsung ini ya langsung. Di sini pilihannya IP address saja ya, IP address saja. Intinya IP address dari user tertentu gitu ya. Ini settingan yang paling advance kayaknya dari itu ya. Bisa kita setting, oke. Cancel. Oke, seperti itu. Ya, itu barangkali semuanya ini bisa kalian coba-coba satu-satu ya sana. Jadi di sini tujuannya ini settingan lebih apa namanya advance daripada load balancing, tapi menggunakan load balancing yang awal juga. Intinya tergantung kita mau menyeimbangkan penggunaan server beban kita tuh berdasarkan apa, berdasarkan lokasinya, berdasarkan pekerjaannya, berdasarkan latensi antar jaraknya, berdasarkan apa namanya failover utama atau yang kedua atau yang sebagainya itu ya. Barangkali itu jadinya pertanyaan bisa ditumpuk dulu ya nanti setelah ini kita jawab bareng-bareng. Oke, itu dulu tentang penjelasan Route 53 ya sudah. Karena sekian, terima kasih ya.